Setiap kita membaca Al-Quran, apabila bertemu dengan huruf nun sukun, itu di samping panah itu ada nun sukun atau tanwin. Ada huruf waw, ada tanda sukun. Sebelum waw sukun ada ini nih, ada harokat dhammah. Ini namanya harokat dhammah atau tanda baca dhammah atau baris dhammah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika memiliki permasalahan, belum lancar di dalam membaca Al-Quran, kemudian belum memahami ilmu tajwid, mari belajar mengaji Al-Quran di channel ini. Di sini kami akan berusaha untuk membantu saudara semuanya, baik bapak dan ibu yang sudah lansia maupun saudara yang masih muda, yang memiliki permasalahan belum lancar membaca Al-Quran, kemudian belum memahami ilmu tajwid. Maka di sini kami akan berupaya untuk membantu saudara semuanya agar dapat dengan mudah dalam memahami ilmu tajwid Al-Quran, guna untuk memperbaiki dan melancarkan bacaan Al-Qurannya. Dengan penjelasan tajwid yang akan kami jelaskan dengan pelan-pelan, kemudian ditambah media gambar dalam penjelasannya. Semoga saudara semuanya, bapak dan ibu, dapat langsung dengan mudah dalam memahami ilmu tajwid Al-Qurannya. Karena jika kita ingin lancar membaca Al-Quran, kemudian bacaan Al-Quran kita ingin menjadi baik, maka tentulah kunci utamanya kita harus rajin-rajin belajar tajwid Al-Quran dan juga kita harus memahaminya. Jika ingin cepat lancar ya, selain kita belajar tajwid, maka tentu kita harus rajin-rajin membaca Al-Quran agar bisa segera lancar dalam membacanya. Seperti itu. Baiklah, tanpa perlu berlama-lama, langsung kita mulai belajar mengaji Al-Qurannya. Marilah bersama-sama kita lanjutkan kembali belajar mengaji Al-Quran kita. Tidak terasa sekarang kita sudah masuk pada surah Al-Waqi'ah ayat yang ke-24. Jadi bagi bapak dan ibu yang baru bergabung belajar mengaji Al-Quran di channel ini, di sini kita akan membantu bapak dan ibu semuanya ya dalam melancarkan, dalam memperbaiki bacaan Al-Quran. Di sini juga telah kita bahas pembahasan tajwid tentang surah Yasin secara full untuk melancarkan bacaan Al-Quran. Kemudian ini kita sekarang masuk pada surah Al-Waqi'ah dan sudah masuk pada surah Al-Waqi'ah ayat yang ke-24. Jadi bagi yang baru bergabung, silakan lihat saja di bagian playlist videonya. Sudah kami buatkan playlist video di channel ini. Masuk saja di channel ini, lihat di bagian playlist video. Sekarang marilah kita baca bersama-sama ini ya dengan pelan-pelan. Setelah itu akan kami jelaskan tajwidnya juga dengan pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Jazaa'an bima kanu ya'malun. Sekarang mari sama-sama kita uraikan tajwidnya dengan pelan-pelan. Pertama di sini jaza, za dibaca panjang. Ini namanya mad wajib mutasil. Namun pada awalnya namanya adalah mad tabi'i. Kenapa kok bisa berubah menjadi mad wajib begitu? Perhatikan dulu media gambar di layar. Nah, kami jelaskan dulu bagaimana cara menguasai media gambar di layar itu. Di situ ada rumus mad tabi'i atau rumus mad asli. Perhatikan rumus 1 yang warna hitam, huruf ya sukun sebelumnya harokat kasroh. Rumus 2 warna hitam, huruf waw sukun sebelumnya harokat dhammah. Rumus 3 warna hitam, huruf alif sebelumnya harokat fathah. 3 huruf beserta harokatnya, beserta tanda bacanya yang kami sebutkan barusan itu. Itulah yang disebut dengan huruf mad. Kemudian nanti di dalam Al-Quran, dalam penulisannya untuk menunjukkan tanda panjang, rumus-rumus 3 yang warna hitam itu selain ditulis dalam bentuk yang seperti warna hitam itu ya formasinya,
Bisa juga dia ditulis yang warna-warna hitam itu, rumus 3 yang rumus 1, rumus 2, rumus 3 yang warna-warna hitam itu bisa juga ditulis dalam bentuk seperti yang warna hijau. Jadi yang warna hijau itu pada dasarnya ya yang warna hitam begitu. Bentuknya ya bentuknya. Nah, sedangkan za ini dibaca panjang. Ini terletak pada rumus 3 warna hitam. Nah, coba perhatikan rumus 3 warna hitam. Di rumus 3 warna hitam di situ dapat kita lihat itu ada alif, sebelum alif ada harokat fathah, baris 1 di atas huruf harokat fathah, di bawahnya ada titik-titik. Titik-titik itu maksudnya itu letaknya huruf yang dibaca panjang. Nah, sama kayak ini, za dibaca panjang. Jadi kalau kita mengaji Al-Qur'an, apabila bertemu dengan huruf alif, nah ini huruf alif nih. Jika sebelum huruf alif ada ini, ada tanda baca fathah, ada harokat fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathah ini kita baca panjang. Ada alif, sebelumnya ada ini harokat fathah nih, maka huruf yang memiliki harokat fathah itu kita baca panjang. Sehingga za kita baca panjang. Mad tabi'i. Kemudian mad tabi'inya bertemu dengan ini, dengan huruf hamzah dalam satu kata atau dalam satu kalimat, itu maksudnya sama saja. Jadi mad tabi'inya bertemu dengan huruf hamzah ya dalam satu kata, bersambung dalam satu kata, maka dia menjadi mad wajib mutasil. Panjangnya mad wajib itu wajib dibaca 4 harokat, minimalnya 4 harokat. Jadi panjangnya mad wajib itu 4 sampai dengan 5 harokat. Tapi harus nian dibaca dengan 4 harokat paling pendek. Tidak boleh dibaca 2 harokat, tidak boleh. Wajib dibaca 4 sampai dengan 5 harokat. Bima tanwin setelahnya huruf ba. Perhatikan media gambar di samping. Setiap kita membaca Al-Quran, ini kami jelaskan dulu. Setiap kita membaca Al-Quran, ingat ya kalimatnya itu setiap ya, setiap kita membaca Al-Quran, apabila bertemu dengan huruf nun sukun, itu di samping panah itu ada nun sukun atau tanwin. Tanda baca tanwin atau harokat tanwin itu bentuknya ada 3. Insyaallah ini sudah tahu ya saudara semuanya. Baris 2 di atas huruf fathatain atau tanwin fathah atau fathah tanwin. Baris 2 di bawah huruf kasrotain. Kemudian ada juga dhammatain. Nah, jadi kalau kita membaca Al-Quran, apabila bertemu dengan huruf nun sukun atau tanwin, maka di situ tuh terjadi hukum tajwid begitu. Dengan kita memperhatikan huruf setelahnya. Nah, ini tanwin, setelahnya huruf ba atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Nah, huruf ba ini huruf apa? Harus kita ketahui supaya kita bisa menentukan hukum tajwidnya. Seperti yang kita lihat pada media gambar itu, huruf ba termasuk huruf iqlab. Jadi kalau ada huruf nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba, hukumnya adalah iqlab. Nah, cara membacanya dengan cara merubah menjadi huruf mim. Makanya di sini ada dikasih mim kecil kan ya. Jadi tanwinnya dirubah menjadi huruf mim. Jadi jangan dibaca jazaan an bima, jangan, tapi dibaca am. Kemudian digunahkan atau didengungkan. Jadi di bagian amnya itu suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak ya. Sepanjang 2 harokat. Bima begitu. Di bagian amnya itu ya. Bibir kita jangan kita tekan. Jangan dibaca begitu, jangan, tempelkan saja. Bima, rapatkan saja. Bima, jangan diberikan tekanan. Bima begitu. Jaza bima, ma dibaca panjang. Perhatikan rumus 3 yang warna hitam lagi. Nah, kalau kita mengaji Al-Quran bertemu dengan huruf alif, ini huruf alif nih. Cuman di sini huruf alifnya itu tidak disambung dengan huruf mim. Kalau tadi kan tidak disambung, kalau ini disambung. Ini kan di sini tidak disambung huruf alifnya karena bertemu dengan huruf yang tidak bisa disambung. Sekarang di sini disambung. Kalau ada alif, sebelum alif ada harokat fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathah dibaca panjang. Misalnya ma dibaca panjang, mad tabi'i panjangnya 2 harokat sesuai dengan rumus 3 yang warna hitam. Bima ka dibaca panjang, penjelasannya sama, masih di rumus 3 warna hitam. Karena di sini ada alif.
sebelum alif ada harokat fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathah dibaca panjang. Misalnya ka dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Nah, harusnya dari 3 bentuk yang berbeda ini saudara sudah bisa mengetahui nanti kalau membaca Al-Quran. Kalau ada alif bentuknya ada yang gak disambung, kayak gini juga alif nih, kayak gini juga gitu kan. Sudah tahu kalau oh ini ada alif sebelumnya harokat fathah, oh ini harus dibaca panjang begitu. Ka ini mad tabi'i 2 harokat, ini mad tabi'i dipanjangkan 2 harokat, nu dibaca panjang. Nah, kalau ini letaknya di rumus 2 yang warna hitam. Perhatikan rumus 2 warna hitam. Nah, sudah diperhatikan rumus 2 warna hitam, sekarang perhatikan penjelasan kami. Kalau kita mengaji Al-Qur'an bertemu dengan huruf waw sukun. Ada huruf waw, ada tanda sukun. Sebelum waw sukun ada ini nih, ada harokat dhammah. Ini namanya harokat dhammah atau tanda baca dhammah atau baris dhammah. Ada huruf waw sukun, sebelumnya ada harokat dhammah. Maka huruf yang memiliki harokat dhammah ini kita baca panjang. Sehingga nu kita baca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat sesuai rumus 2 warna hitam. Kanu ya'malun, lun dibaca panjang. Ini namanya adalah mad arid li sukun. Namun pada awalnya namanya adalah mad tabi'i, sama dengan ini pada awalnya. Mad tabi'i ini mad tabi'i pada awalnya. Tapi kenapa kok bisa menjadi mad arid li sukun? Masih di rumus 2 warna hitam, lu dibaca panjang. Pasti di sini sudah tahu kenapa kok lu dibaca panjang. Apa tanda panjangnya? Iya, karena di sini ada huruf waw sukun. Nah, ada huruf waw, ada tanda sukun, waw sukun. Sebelum waw sukun ada ini, ada harokat dhammah nih, ada tanda baca dhammah. Sehingganya huruf yang memiliki tanda baca dhammah ini kita baca panjang, sehingga lu kita baca panjang. Mad tabi'i pada awalnya, kemudian lu ditambah huruf yang kita sukunkan. Di sini yang kita temui adalah huruf nun. Lu ditambah huruf nun yang disukunkan dibaca lun. Mad tabi'inya bertemu dengan huruf yang kita sukunkan berubah nama menjadi mad arid li sukun. Berubah menjadi mad arid li sukun. Mad arid li sukun itu panjangnya boleh 2 harokat, boleh juga 4 harokat, boleh juga 6 harokat. Yang terpenting konsisten dalam sekali bacaan. Maksudnya konsisten tuh begini. Kalau mad arid li sukun di atas kita baca 2 harokat, sampai ke bawah semuanya kita baca 2 harokat. Kalau di atas kita baca 4 harokat, sampai ke bawah semua mad arid li sukunnya kita baca 4 harokat begitu. Tidak boleh selang-seling dalam setiap kita membaca Al-Quran. Huruf yang kita sukunkan huruf nun. Ini kalau kita berwakaf di huruf nun kita baca ya'malun. Jangan dibaca ya'maluna, jangan, tapi dibaca ya'malun. Huruf nunnya kita sukunkan, huruf nunnya kita matikan. Mengapa begitu? Begitu. Mengapa? Jadi kalau kita membaca Al-Qur'an, kalau kita mengaji Al-Qur'an, kemudian kita berwakaf, kita berhenti tepat di huruf yang tidak dibaca panjang, hurufnya itu kita sukunkan. Ini kan kita membaca Al-Quran, berhenti kita di huruf nun. Nah, tadi apa kami katakan? Kalau berhenti di huruf yang tidak dibaca panjang, maka hurufnya kita sukunkan. Nah, ini kita berhenti di huruf yang tidak dibaca panjang, hurufnya kita sukunkan. Sehingganya kita baca ya'malun, seperti itu. Nah, mungkin nanti ada pertanyaan. Jika saya membaca Al-Qur'annya itu tidak berhenti di huruf nun, apakah lu ini tetap menjadi mad arid li sukun? Maka jawabannya tidak. Kalau kita tidak berhenti di huruf nun ini, ya'maluna dan seterusnya langsung kita baca, maka lu tetap menjadi mad tabi'i dan dibaca dengan 2 harokat seperti itu. Nah, sekarang mari kita ulang bersama-sama sekali lagi dari awal. Jazaa'am bima kanu ya'malun. Cukup sekian belajar mengaji Al-Quran kita pada kali ini. Sampai bertemu di pertemuan yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.